Saya sekarang itu walaupun saya lahir dan besar di Indonesia dan saya pencinta gorengan dulu ya. Pagi saya orang Sumatera ya teman-teman, goreng semuanya berminyak-minyak. Sekarang saya udah nggak terlalu mencari teman-teman ini karena bisa jadi genetik ya, karena pola makan orang tua itu bisa nurun ke kita. Terutama yang kemasan ya teman-teman, dan yang udah olahan. Itu lebih banyak gulanya ya dibandingkan manfaatnya. Teman ya, kalau mau mencintai saudara perempuannya atau teman-temannya, kita temenin ya, jangan malah kita biarkan mereka terjebak dengan cravingsnya itu. Hai teman Sehat TV, kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Masih dalam bahasan microhabit, hari ke-71 nih teman-teman. Kita lagi bahas tentang sinyal-sinyal cravings atau ngidamnya kita makan selama kita menstruasi atau sebelum kita menstruasi. Oke, buat teman-teman perempuan ataupun yang punya perempuan dalam kehidupannya, punya anak, istri, kakak, adik, ibu. Ini semuanya bermanfaat banget untuk tahu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share teman-teman. Semoga semakin banyak yang mendapatkan informasi dan manfaat dari video-video saya. Oke, kita akan mulai hari ke-71, keinginan untuk konsumsi makanan berminyak atau gorengan. Berhubungan dengan stres, rasa bosan, emosi, dan anxiety level. Kebutuhan tubuh kita adalah kalsium dan asam lemak esensial sebenarnya. Jadi kalau kita pengen makan gorengan pas lagi menstruasi, sebenarnya yang kekurangan adalah asam lemak esensial, omega 3, omega 6, omega 9, kemungkinan omega 6-nya enggak ya. Kalau gorengan soalnya mengandung omega 6 tinggi. Kalsium juga kekurangan. Jadi misalnya kayak kita ngidam pengen ayam goreng, kentang goreng plus bakwan tahu isi, cireng itu melanda, carilah sayuran hijau yang mengandung kalsium tinggi. Ibu jauh amat. Biji-bijian, lentil, susu, keju organik dari sapi pemakan rumput. Iya beneran loh. Saya sekarang itu walaupun saya lahir dan besar di Indonesia dan saya pencinta gorengan dulu ya. Pagi saya orang Sumatera ya teman-teman, goreng semuanya berminyak-minyak. Sekarang saya udah nggak terlalu mencari teman-teman, karena saya memenuhi kebutuhan tubuh saya. Jadi bukan dikasih yang cravingsnya saja, tapi saya penuhi kebutuhan tubuh saya. Kalsium sangat penting untuk perempuan menghindari penyakit tulang osteopenia, kuku yang brittle atau gampang rusak, dan susah menelan. Keinginan mengkonsumsi lemak atau gorengan juga dapat berarti tubuh kita membutuhkan kalori ekstra dalam bentuk lemak. Perempuan itu manusia hormon, sehingga membutuhkan lemak esensial untuk menyeimbangkan hormon, terutama pada perempuan yang sering olahraga, non-atlet, dan perempuan yang sedang program hamil. Ketidakseimbangan hormon leptin yang memberi sinyal kita kenyang, tidak butuh makan lagi, karena persediaan lemak kita cukup, dan serotonin happy hormon. Cravings berasal dari otak kita yang mengatur produksi hormon. Tahu nggak sih teman Sehat Debbie, kalau tahun lalu 100% perempuan muda dan 70% laki-laki muda mengalami cravings dan adiksi terhadap foods atau drink substance. Hampir semua dong ya. Kalau 100% sama 70%. Jangan selalu salahkan karbohidrat, kemungkinan besar kandungan lemak lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dalam makanan cravings. Di-stress dengan olahraga, Epsom salt bath, EFT, atau meditasi. Karena cravings bisa jadi genetik, kebiasaan makanan yang sama dengan ortu kita atau orang tua kita, dan kita akan menyimpan lemak saat kita stres atau diet defisit kalori. Jadi cravings ini jangan kita selalu nggak kita pahami ya. Kita harus memahami akarnya ini, karena bisa jadi genetik ya, karena pola makan orang tua itu bisa nurun ke kita. Air fryer atau pan fried mungkin jalan keluar bagi yang masih sering cravings gorengan tapi mau mengurangi asupan minyak goreng, dan selalu buat jurnal makanan kita dan plan meal kita, terutama menjelang menstruasi. Penting banget loh teman-teman ya. Berikutnya, microhabit hari ke-72. Keinginan konsumsi susu sapi atau produk turunannya berhubungan dengan kekurangan L-tryptophan dan choline.
Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk dicintai, diberi kenyamanan, dan koneksi dengan orang terdekat. Jadi mungkin kalau kepengen makan makanan yang produk susu, coba cari teman atau keluarga minta dipeluk dulu ya, dan curhat-curhatan dulu. Menstruasi itu adalah periode di mana tubuh perempuan dipersiapkan seakan-akan siap hamil dan untuk membesarkan embrio menjadi manusia baru. Dari pelepasan sel telur merubah menjadi embrio, lalu sel akan memecah belah menjadi jutaan sel menjadi manusia baru. Maka tidak heran ya kalau kebutuhan nutrisi pun meningkat sesaat sebelum menstruasi. Itu alasannya teman-teman. Cravings produk susu sangat berhubungan dengan banyak kekurangan nutrisi, dan karena sifat produk susu yang menimbulkan comfort atau rasa kenyamanan setelah dikonsumsi, menyebabkan cravings ini menjebak banyak anak perempuan yang mengkonsumsi cukup tinggi, dan kemungkinan meningkatkan resiko penyakit inflamasi kronis seperti alergi, intolerance, masalah inflamasi, kulit jerawat, eksima, psoriasis, dan dermatitis lainnya. Inflamasi kronis, saluran pernafasan, kanker, diabetes tipe 1 dan tipe 2, masalah kolesterol dan jantung, serta tekanan darah. Pastikan produk susu, organik, dan dari sapi pemakan rumput untuk menghindari penyakit inflamasi kronis. Pastikan kebutuhan dasar nutrisi dan emosi terpenuhi dibandingkan mengkonsumsi produk susu yang penuh dengan tambahan gula dan karbohidrat. Terutama yang kemasan ya teman-teman, dan udah olahan. Itu lebih banyak gulanya ya dibandingkan manfaatnya. Pastikan kebutuhan dasar nutrisi dan emosi terpenuhi dibandingkan mengonsumsi produk susu yang penuh dengan tambahan. Oh, itu diulang, mohon maaf. Menurut penelitian dari Harvard Milk and Health, konsumsi susu sapi tidak dibutuhkan untuk kesehatan karena apabila ada kebutuhan kalsium, sumber makanan juga bisa didapatkan dari kale, brokoli, tahu, kacang-kacangan sehat, beans dibandingkan mencari dari susu komersil dan produk susu dengan tambahan gula. Terlebih lagi dalam komunitas yang tinggi angka diabetes dan obesitas. Mari kita jaga perempuan lebih sehat, luar dan dalam. Kalau cravingsnya cheese dan produk susu, ajak ngobrol dan pastikan tidak sendirian ya teman-teman ya. Kalau mau mencintai saudara perempuannya atau teman-temannya, kita temenin ya. Jangan malah kita biarkan mereka terjebak dengan cravingsnya itu. Oke, jadi teman-teman, ini mungkin saya cut di sini dulu karena nanti jadi terlalu panjang. Nanti cravings berikutnya kita akan masukkan dalam video berikutnya ya. Salam sehat selalu. Udah makin menarik nggak nih? Makin tertarik untuk belajar naturopati? Semoga ya. Jangan lupa di-share. Di like, di komen, di subscribe, dinyalakan tombol lonceng merahnya karena akan semakin seru nih. Nanti bulan-bulan berikutnya Micro Habit ini akan semakin banyak informasi dan semoga membawa kebaikan, membawa kesehatan. Jadi bantu kita untuk menyebarkannya juga ya. Take care, salam sehat selalu, I love you all.